Sadar nggak sih kalau tubuh manusia itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri? Karena semua penyembuhan berawal dari diri sendiri. Artinya, ketika kamu berobat dengan siapapun, itu sebenarnya tubuhmu lah yang pertama kali menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika kamu bisa memberdayakan tubuhmu, maka kamu akan jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang dan damai, dan jauh lebih berkelimpahan. Karena tubuh merupakan samudra tanpa tepi di mana banyak informasi yang perlu kita pahami di dalamnya. Artinya begini, ketika kamu merasakan perasaan yang tidak nyaman atau kamu merasa sakit di bagian tubuhmu tertentu, coba kamu ajak bicara. Pernah tidak kamu berbicara kepada tubuhmu sendiri? Mungkin jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali. Karena manusia itu cenderung ketika dia merasakan perasaan sakit tertentu, dia langsung menjudge atau melabeli bahwa dia punya penyakit. Tapi faktanya, rasa sakit yang kita rasakan itu bukan berarti kita punya penyakit. Rasa sakit itu muncul, bisa jadi tubuhmu tuh butuh perhatian. Tubuhmu tuh butuh dikasih sayangi, diperhatikan. Ketika kamu bisa memperhatikan tubuhmu, mendengarkan apa yang dia butuhkan dan memahaminya, maka tubuhmu akan sehat dan jauh lebih berdaya dari sebelumnya. Mungkin dari kita pernah mengetahui atau pernah mendengar kalimat alam bawah sadar. Pertanyaanku, di mana letaknya alam bawah sadar itu? Kebanyakan kita berpikir ya alam bawah sadar letaknya di kepala, di otak. Padahal alam bawah sadar itu letaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Artinya dari seluruh tubuh kita ini merupakan alam bawah sadar itu sendiri. Kenapa begitu? Karena tubuh kita menyimpan banyak memori. Di dalamnya banyak sekali DNA yang tersusun rapi dan menyimpan informasi yang berguna bagi diri kita. Misalnya, kamu butuh kreativitas, maka sebenarnya informasi dari DNA itulah yang muncul sehingga kamu dapat informasi itu, dapat ide, dapat kreativitas, dan dapat kesempatan atau peluang-peluang yang mungkin sebelumnya tidak kamu lihat. Kebanyakan kita berpikir itu letaknya di otak. Ya, tidak masalah, karena ketika kita bisa memberdayakan tubuh kita, sebenarnya tubuh dan otak itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hanya saja, keilmuan barat itu menjelaskan ketika kamu pengen berubah, ubah dulu mindsetnya. Ketika kamu mengubah mindset, maka kamu akan mengubah tindakan atau perilaku. Yes, itu betul, dan saya sepakat akan hal itu. Namun, kamu perlu memperhatikan juga, tubuhmu juga butuh diubah. Nggak cuma secara mindset atau sudut pandang dan pola pikirmu. Ketika hanya mindsetnya saja atau sudut pandangnya saja diubah, tapi badannya tidak diubah, maka badan ini akan cenderung ke memori masa lalu. Jadi tubuh tuh punya memori. Nah, memori masa lalu ini tuh tersimpan di tubuh kita. Makanya banyak orang yang udah belajar mindset, sudah belajar pola pikir yang bagus, yang memberdayakan, membuat dia merasakan keberlimpahan, kekayaan. Tapi kok hidupnya tidak ada perubahan atau hidupnya cenderung di situ-situ saja. Dan mungkin yang dia rasakan adalah rasa males, perasaan yang tidak semangat, dia juga nggak mau action, tidak ada tindakan secara nyata, tidak muncul kreativitas. Nah, hal itu terjadi karena tubuhmu belum diberdayakan. Tapi ketika kamu memberdayakan tubuhmu ini, maka pikiranmu akan mengikuti. Karena perasaan atau sesuatu yang kamu rasakan itu berawal dari syaraf yang ada di tubuhmu. Ketika syaraf yang ada di dalam tubuhmu ini memberikan sinyal, akan dikirimkan ke otak. Itulah kenapa stres berawal dari tubuh, bukan dari pikiran. Meskipun pada akhirnya kamu menyimpulkan stres itu dari pikiran, tapi faktor utama stres adalah tubuhmu. Kalau tidak percaya, kamu bisa ketika stres, jogging atau olahraga, bikin badanmu capek. Pasti setelah itu stresmu hilang. Kenapa? Karena stres itu tumpukan emosi yang tidak tersalurkan. Sehingga ketika dia tersalurkan dengan olahraga, maka stres itu hilang atau lenyap dari tubuhmu. Contoh gampangnya lagi, ketika misalnya orang sedih, biasanya bahasa tubuhnya ke bawah. Tapi ketika kamu bahasa tubuhnya ke atas seperti ini, yang kamu rasakan adalah perasaan bahagia, perasaan tenang. Coba kamu lakukan sekarang. Benar kan?
Ketika kamu mencoba melakukan seperti ini, yang kamu rasakan adalah ketenangan, kebahagiaan. Kamu bisa membayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang membahagiakan, itu lebih mudah. Kenapa? Karena tubuhmu itu posturnya sudah benar. Ketika posturnya begini, yang muncul happy. Kalau begini, yang muncul adalah hal-hal yang sedih. Tubuh manusia itu didesain sangatlah sempurna oleh Tuhan. Jadi ketika kamu bisa memberdayakan tubuhmu, kamu akan jauh lebih bahagia setelahnya. Kembali lagi ke topik yang di awal, di mana tubuhmu ketika dia merasakan perasaan sakit atau ketika tubuhmu mengalami kondisi yang tidak mengenakan atau sakit tadi, kamu coba ajak bicara, ajak ngobrol. Misalnya tanganmu sakit, kamu ajak ngobrol. Kamu coba minta maaf. Bisa jadi dia sakit karena salah kamu. Kenapa salah? Ya karena misalnya kamu makannya nggak dijaga, tubuhmu juga nggak dijaga. Kemudian pola pikir, gaya hidup, dan air putih, dan semuanya mungkin yang berhubungan dengan gaya hidup itu tidak dijaga. Akhirnya tubuhmu jadi sakit. Ketika tubuhmu sakit, artinya dia butuh diperhatikan. Nah, cara memperhatikannya dengan kamu minta maaf dulu. Misalnya tangan, maaf ya tangan ya, sudah tidak peduli sama kamu, sudah menyepelekan kamu, menggunakan kamu untuk hal-hal yang mungkin tidak baik. Aku minta maaf atas segala kesalahan-kesalahanku. Kamu coba minta maaf seperti itu. Atau minta maaf ke tubuh-tubuhmu yang lain, organ tubuhmu yang ada di dalam dirimu ini. Ketika kamu bisa meminta maaf, kamu menyadari kesalahanmu. Setelah itu kamu ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih karena apa? Dengan tubuhmu ini kamu masih hidup. Karena ruh tanpa raga, ya dia gentayangan. Raga tanpa ruh dia meninggal. Artinya ruh dan raga itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kamu supaya selaras antara ruh dan raga ini, maka kamu perlu menjalin hubungan yang baik dulu dengan dirimu. Ketika kamu bisa mencintai dirimu, ya maka kamu akan semakin mencintai tubuhmu ini. Karena bentuk dari self-love atau cinta akan diri sendiri adalah mencintai tubuhmu, memperhatikan tubuhmu, menjaga dan merawat tubuhmu agar tetap sehat. Selanjutnya, dalam keilmuan Nusantara itu mengenal yang namanya energi. Sedangkan di barat dia bermain dengan pikiran. Ketika kamu memberdayakan pikiranmu, maka tubuhmu belum tentu berdaya. Tapi kalau tubuhmu diberdayakan, maka pikiranmu akan mengikuti. Terlebih lagi ketika tubuh dan pikiranmu sama-sama diberdayakan. Artinya begini, ketika kita belajar ke barat, mereka akan mengajarkan mindset, kemudian secara mental, kemudian secara belief system, dan hal-hal yang lain berhubungan dengan pikiran. Tapi ketika kita belajar energi, maka dia melewati syaraf-syaraf di tubuhmu dulu ya. Kalau keilmuan pikiran itu dari pikiran sadar menuju bawah sadar. Tapi kalau keilmuan energi itu dari syaraf ke pikiran. Jadi kebalik prosesnya. Itulah kenapa ketika kita bisa memberdayakan tubuh kita ini, maka pikiran akan jauh lebih berdaya juga. Nah, kabar baiknya kamu bisa memberdayakan tubuhmu itu di kelas private coaching hypnosis reduction. Di situ aku ngebantu untuk memberdayakan tubuhmu sehingga memori yang ada di dalamnya itu ketika itu menghambat bisa dilepaskan dan bisa ditanamkan hal-hal yang mendukung tujuan hidupmu. Misalnya kamu tujuannya supaya karirnya meningkat, finansialnya bagus, karakternya jadi makin oke, hubunganmu dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhanmu itu semakin bagus. Itu jauh lebih mudah menurutku dan sangat bisa dilakukan ketika badanmu ini diberdayakan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan energi. Energi yang dimaksud adalah gelombang elektromagnet di dalam dirimu sendiri. Ketika tubuhmu itu diberdayakan, kamu jadi makin happy, makin merasa damai, menjadi dirimu sendiri yang otentik, yang genuine, tidak mengikuti siapapun. Karena kamu semakin mengenal dirimu yang sejati. Mungkin begitu saja pesan yang mau aku sampaikan. Ketika tubuhmu itu kamu pedulikan, maka kamu akan semakin terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jaga tubuhmu, maka terjagalah hidupmu.